Selamat datang di Bano Channel. Dan di Bano Channel ini, saya menyajikan kisah-kisah dan cerita-cerita misteri. Mari kita simak kisahnya, tapi jangan lupa like, subscribe, dan nyalain notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah misteri arwah korban zaman penjajahan Jepang. Walau terjadi sekitar 5 tahun yang lalu, tetapi pertemuanku dengan Maria masih benar-benar membekas dalam ingatanku yang paling dalam. Betapa tidak, peristiwa yang teramat menakutkan sekaligus menggiris hati itu terjadi tepat di hari ulang tahunku yang ke-20. Itulah yang membuat kenapa kenanganku bertemu dengan Maria, si gadis Belanda yang cantik, anggun dan rupawan itu amat membekas di dalam hati. Seperti biasa, malam itu aku bertugas malam. Maklum, karena terlahir dari keluarga yang pas-pasan, aku harus bekerja sebagai satpam untuk membiayai kuliahku di salah satu perguruan tinggi agama Islam yang tergolong tua dan ternama di kotaku. Tidak seperti biasanya, mungkin karena hujan yang tak juga reda sejak sore, membuatku enggan untuk berangkat. Sebelum aku bisa memutuskan untuk berangkat atau tidak, tiba-tiba terdengar suara halus ibu yang mengingatkanku. "Hendra, kenapa belum berangkat juga?" Dengan dialog Cirebon yang kental, aku pun menjawab, "Sebentar Bu, Hendra siap-siap dulu." "Jangan malas, kuliahmu tinggal setahun lagi. Ibu dan bapak hanya bisa berdoa agar apa yang kamu cita-citakan berhasil," sambung ibu sambil mendekatiku. "Jangan sampai putus di tengah jalan sayangku," imbuhnya lagi. Aku mengangguk, padahal jujur, sebenarnya dalam hati kalau boleh dan tidak malu, aku ingin sekali tidur. Entah kenapa, malam itu aku merasa malas dan untuk keluar rumah. "Sudah siap?" tanya ibu lagi. "Hati-hati di jalan," tambahnya. Kembali aku mengangguk sambil mencium tangan ibu. "Ibu, Hendra berangkat. Salam hormat buat ayah," ujarku sambil berjalan ke arah motorku. "Iya, nanti ibu sampaikan. Mungkin ayahmu masih mengaji untuk menunggu waktu Isya," kata ibu. Setelah sejenak memanaskan mesin motor, aku pun melambaikan tangan sambil pelan-pelan menarik gas dan motor pun menjauh dari rumah. Gerimis yang tak juga reda membuatku harus ekstra hati-hati dalam mengendalikan motor. Maklum, jalan digenangi air. 15 menit kemudian, aku pun sampai di salah satu bangunan megah yang terdapat di ruas jalur Pantura. Seperti biasa, setelah absen dan melapor kepada komandan jaga, kami berkumpul untuk melaksanakan apel, sekaligus serah terima tugas dengan rekan-rekan yang berjaga siang dan dilanjutkan dengan penugasan. Sekali ini, aku, Bakri, Idris, dan Nurdin mendapat tugas di blok 4 yang letaknya di bagian belakang. Menurut beberapa teman, blok 4 tergolong angker. Banyak sudah yang pernah mengalami beragam peristiwa yang berbau mistik. Mulai dari melihat sekelebat bayangan sosok keluarga Belanda yang sedang berjalan dengan tergesa-gesa sampai mendengar jeritan minta tolong yang menyayat dan berkepanjangan. Kebetulan malam ini adalah malam Jumat Kliwon.
pas kebagian jaga di blok 4. Runtuk Idris dengan dialog Cirebon yang kental sambil berjalan menuju ke tempat penugasan. Sialnya, gerimis juga tidak mau berhenti, timpal Bakri. Sudah jalankan saja, dengan santai tapi waspada, sahutku. Enak saja, kalau tahu kamu pasti tidak bakal mau lagi bertugas di blok 4, potong Nurdin dengan nada sengit. Sudah, jangan diceritakan, besok saja, kata Bakri dan Nurdin hampir bersamaan sambil berjalan dengan langkah yang berat. Di benakku mulai melingkar-lingkar beragam pertanyaan tentang keadaan blok 4. Tetapi sayang, walau sudah sampai di pos penjagaan, aku tak pernah bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan tadi. Sebagai komandan jaga, Nurdin langsung membagi tugas sesuai dengan aturan yang dikenal dengan sebutan protap. Dan sepanjang malam itu aku mendapatkan tugas kontrol sebanyak 2 kali, yakni pada pukul 00.00 dan pukul 02.00. Aku mengangguk sambil merapatkan tangan dan kaki, tanda mengerti dan siap untuk menjalankannya. Kami mulai duduk-duduk, sementara ketiga teman berbincang dengan asik. Aku menyempatkan diri untuk membaca buku metodologi penelitian. Aku harus benar-benar menguasai isi dan maksud buku tersebut agar tidak repot di dalam menuliskan skripsi nanti. Malam semakin tua, kini giliranku bertugas untuk mengontrol. Setelah meminta izin dari komandan jaga, kuayunkan langkah menuju bagian belakang bangunan. Entah kenapa sekali ini, cuping hidungku mencium aroma bunga rampai bercampur bau bangkai yang demikian menyengat. Belum lagi hilang keherananku, mendadak di depanku tampak ada seorang wanita berkulit putih dan berambut pirang yang mengenakan gaun tempo dulu bergegas menjauhi sambil menarik tangan seorang bocah perempuan dan menghilang di gang yang terletak di antara blok 3 dan blok 4. Aku langsung mengejar. Tetapi apa yang terjadi? Alih-alih berhasil menangkap, yang ada adalah kesunyian disertai dengan aroma bunga rampai bercampur bau bangkai yang kian menyengat. Aku langsung terguguh. Sayup-sayup terdengar suara parau seorang wanita. Gi Jul Bek Jepen in the Jit, yang berarti pada saatnya kamu bakal mengerti. Dengan gaun gontai dan keringat dingin yang mengucur deras, aku berjalan kembali ke pos penjagaan. Bagaimana keadaan? Tanya Nurdin. Aku tak bisa menjawab kecuali hanya menatap dengan pandangan kosong. Melihat keadaanku, Bakri langsung tanggap. Ia segera mengambil sisa air minumnya dan menyiramkannya ke arah wajahku. Sontak aku pun tersadar. Hanya itu yang terlontar dari mulutku. Setelah tenang, aku pun menceritakan apa yang aku lihat tadi. Semuanya hanya terdiam, tak ada satupun yang berkomentar. Nurdin dengan cepat memecah keheningan. Oke, mulai sekarang, setiap pengontrolan dilakukan secara bersama-sama. Semua mengangguk tanda setuju sambil saling berpandangan satu sama lainnya. Selanjutnya, sisa malam kami lalui tanpa ada kejadian yang berarti. Waktu terus berlalu, tanpa terasa 2 hari lagi 10 November yang merupakan hari kelahiranku bakal datang. Malam itu udara terasa begitu tipis, pengap dan panas. Walau begitu, entah kenapa, sehabis mendirikan sholat Isya, mata ini terasa begitu berat. Tanpa sadar, aku pun tertidur di atas sajadah yang pasti ketika tersadar waktu telah menunjukkan pukul 02.00. Saat biasanya aku mendirikan sholat tahajud. Tetapi kali ini
perasaan dan pikiranku benar-benar tidak karuan karena memikirkan mimpi yang baru saja terjadi. Yah, ketika tertidur tadi, aku bermimpi berjalan-jalan di salah satu perkampungan tua yang kebanyakan penghuninya adalah seorang asing. Ada Belanda, Portugis, bahkan Cina. Ketika tiba di salah satu bangunan panjang, mendadak muncul seorang wanita bertubuh sintal, putih, anggun, dan berambut pirang, dengan tersenyum manis sambil menganggukkan kepalanya. Aku pun langsung membalas anggukan itu. Wanita muda itu langsung mendekat dan mengulurkan tangannya. "Maria." "Hendra," balasku sambil tersenyum, dan heran merasakan telapak tangannya yang dingin bagaikan es. Dengan bahasa Indonesia yang patah-patah bercampur dengan bahasa Belanda yang kental, wanita itu pun berkata, "Tolonglah kami." "Maksud Nyonya?" balasku. Maria pun mengajakku duduk di kursi tunggu yang ada di depan bangunan panjang itu. Setelah beberapa kali menghela nafas berat, Maria pun berkata, "Aku, suami, dan seorang anak perempuanku adalah salah seorang penghuni di perkampungan. Suamiku berkebangsaan Jerman. Ia adalah seorang ahli mesin kereta api. Sedang aku adalah ibu rumah tangga. Kami hidup dengan tenang dan damai hingga akhirnya malapetaka yang menyakitkan dan menakutkan itu datang," tambahnya. Aku hanya menatap wajah pias di depanku dengan perasaan iba. Ketika Jepang mendarat pada suatu hari, pembantuku datang dan mengatakan bahwa suamiku telah ditembak dan tubuhnya dibiarkan tergolek di selokan. Tak ada seorang pun yang berani menolongnya, sebab siapa yang berani mendekati jasad suamiku bakal kena hukuman berat. Belum lagi selesai cerita, dan si pembantu mendadak pintu rumah sudah terbuka dengan suara keras, dan beberapa orang bertubuh pendek, sipit dengan garang menyeret aku dan anak perempuanku. Walau telah meronta-ronta, tetapi apa daya, tenaga seorang perempuan akhirnya dengan sangat terpaksa untuk menghindar dari rasa sakit akibat pukulan dan tendangan mereka, aku dan anakku pun mengikuti langkah para serdadu Jepang itu. Di tempat ini, tambah Maria sambil menunjuk gedung tua itu, ternyata telah banyak berkumpul orang-orang Belanda, Portugis dari Parubaya dan lanjut usia. Mungkin aku salah satu yang termuda. Akibatnya, selain harus menyediakan makanan untuk mereka hampir setiap saat, aku harus selalu siap untuk melayani nafsu bejat mereka. Setelah tubuhku benar-benar rusak akibat perlakuan mereka, tanpa kenal ampun, mereka langsung memukul kepala Janet, anakku. Kemudian memenggal kepalaku. Hanya satu permintaanku pada ulang tahunmu nanti, lakukanlah doa untuk kesempurnaan kami. Apa yang kulakukan selama ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk meminta tolong. Tetapi apa daya, mereka semua ketakutan," imbuhnya. "Bersediakah engkau menolongku?" tanya Maria dengan penuh harap. Aku pun mengangguk, tanda setuju, dan aku pun tersadar. Ketika usai subuh, aku menceritakan mimpi tersebut dengan ayah dan ibu. Ayah pun langsung menyahut, "Iya, dulu di situ memang ada gudang yang dipakai Jepang sebagai markas. Menurut ayah tidak salah jika kita mengabulkan permintaannya." Ibu pun langsung mengiyakan, dan benar. Ulang tahunku sekali ini dilangsungkan dengan suasana khidmat. Semua khusyuk dan tenggelam dalam doa dan harapan semoga Maria dan Janet tenang di alam sana. Demikian sekelumit kisah misteri yang bisa saya sampaikan. Tetap simak dan ikuti cerita-cerita dan kisah-kisah misteri selanjutnya tetap di Bano Channel. Terima kasih.